Kita lihat ya, ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Nah, Injil yang dia tulis dalam ayat yang kedua menjelaskan yang mana? Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dan kitab suci. Kata Injil itu menjelaskan apa? Injil Allah. Ayatnya kan sebelum memberitakan Injil, ya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, gitu ya? Memberitakan Injil Allah. Injil itu apa? Nah, ayat yang kedua itu anak kalimat dari Injil. Injil apa namanya? Injil Allah. Kelihatan ya? Ini yang Paulus jelaskan tentang kata Injil Allah. Injil Allah itu apa? Injil yang dijanjikan. Ini anak kalimat nih. Injil yang dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Nah, kita lihat lagi sekarang strukturnya nih. Dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci itu menjelaskan apa? Yang dijanjikannya. Apa sih yang dijanjikannya? Kira-kira gitu ya. Apa yang dijanjikannya? Injil. Ya, dan dijanjikan sebelumnya. Siapa yang berjanji? Nabi-nabinya dalam kitab suci. Agak jelimet ya? Agak jelimet. Enggak kebiasa gitu ya. Ya, sebenarnya bukan yang gak jelimet saudara adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Di ayat berapa, Pak? Oh, nanti sabar, pelan-pelan. Kita lagi studi nih, kita mesti telusuri nih. Kita seperti mimeti, apa sih? Lihat, menguliti. Setiap kalau bawang tuh setiap kita lepasin bawang setiap lembar gitu. Jadi jangan lompat-lompat gitu ya. Karena mungkin Paulus akan bilang begini. Kalau kita terjebak ke dalam cabang pikirannya dan kita mengatakan, Paulus bilang begini. Sebenarnya bukan itu loh yang aku maksudkan. Kayak gitu. Atau kamu terlalu cepat lompat. Sabar, pelan-pelan. Kita ikutin pelan-pelan satu persatu, pelan-pelan gitu. Ya, itu sebab kalau yang namanya pendidikan seperti ini pasti susah. Pasti. Saya jamin, pasti susah. Tapi pasti lebih bertanggung jawab. Gitu. Oke, kalau pasti susah, saudara trauma nggak dengan kata susah? Ya, aku sudah datang masuk di ruangan ini lagi, udah duduk lagi. Gitu. Ya, tapi anyhow saya akan mencoba untuk menyampaikannya secara sederhana untuk bagian ini ya. Ya, kita merasa agak susah karena nggak terbiasa aja sih. Nah, sekarang kalau saudara baca Alkitab, biasa baca lalu pikirkan kalimat utamanya apa nih? Anak kalimatnya apa? Gitu ya. Kita kembali ke sini. Karena seperti janji saya tidak mau kering. Sebab kalau kering itu adalah mutlak, itu dapur. Gitu ya. Nah, Paulus berkata bahwa Injil itu telah dijanjikannya dalam ayat yang kedua dan dibilang bahwa dijanjikannya sebelumnya. Sebelumnya itu di mana ya? Dibilang dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Berarti perjanjian lama ya. Nah, sampai di sini. Menurut saudara, kira-kira pikiran Paulus ketika berhadapan dengan kalimat yang dia tuliskan, yang dijanjikannya dalam perjanjian lama. Kira-kira dia dapat ide itu dari mana? Apakah dia pernah bertemu dengan Yesus? Tidak. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus ya? Absolutely iya, dia tidak bertemu dengan Yesus. Jadi kira-kira dia dapat ide itu dari mana? Kenapakah saya harus lari ke dalam perjanjian lama? Paulus memang adalah orang perjanjian lama bukan? Dia orang perjanjian lama, tapi apakah kemudian sampai satu kali dia menerima tentang
berita bahwa anaknya itu menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ada kalimat menurut daging loh. Apakah Paulus familiar dengan konsep ini? Enggak. Paulus mungkin mengerti tentang konsep Mesias. Tapi Mesias yang ada di pikiran Paulus mungkin adalah sesuatu hal yang wah, dengan model ilahi. Dia muncul dengan model ilahi dan tidak akan pernah terkalahkan. Tapi dia bertemu dengan gambaran tentang Yesus menurut daging, keturunan Daud. Ini dia pakai istilah keturunan Daud, ini bicara mengenai kemegahan loh nih. Kemegahan. Tapi kok mati? Dia mati di kayu salib. Nah, kalau sampai di sini saya sih mentafsirkannya begini. Bagi Paulus ini ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip baru. Dia mulai tertarik untuk mempelajari tentang siapakah Kristus. Kita tidak dikasih tahu dia belajar apa dengan Gamaliel, tapi Gamaliel gurunya itu yang mengajar dia di Arab, itu dalam kitab Galatia bilang gitu ya. Aku menyingkir 3 tahun lamanya ke Arab untuk bertemu dengan Gamaliel dan dia belajar. Dan Gamaliel mungkin adalah seorang yang saya mengatakan mungkin ya adalah seorang yang membawa dia untuk melihat perjanjian lama dan kaitannya dengan Yesus Kristus. Ini hal pertama. Ya, kenapa dia orang perjanjian lama ini dia kemudian bisa melihat perjanjian lama berkaitan dengan Yesus, tetapi dia tidak familiar dengan ide Yesus adalah menjadi daging tapi mati. Ini konsep Mesiasnya. Konsep Mesiasnya adalah menjadi daging tapi gemilang. Itu konsep Mesias, perjanjian lama. Tapi di sini lain, menjadi daging, kenapa mati? Nah, lalu kemudian menurut daging keturunan Daud, idenya ada tentang kehormatan, kegemilangan, kejayaan. Tapi dia kemudian bicara mengenai Yesus lahir dari anak darah. Lahir dari keluarga yang enggak ada catatan apapun tentang kejayaan, kegemilangan, kehebatan, kemuliaan. Ya, dua pikiran yang satu seperti tinggi sekali, kok satu seperti rendah sekali. Begitu. Ini saya mau mengatakan, ini ada dalam pikiran daripada seorang Paulus. Dapat ya gambarannya ya? Gambaran semua itu. Nah, Paulus menemukan konsep ini, saya mentafsirkan tadi dia belajar dari, dia pasti dia duduk di bawah kaki Gamaliel dan dia mempelajarinya. Tapi adakah kemungkinan yang kedua? Mungkin. Saya masih berkata mungkin karena Alkitab tidak menjelaskan ya. Ya, yaitu apa? Dia belajar dari para murid yang lain. Ya, dari para murid yang lain. Tentang apa yang para murid yang lain pernah dengar dari Yesus. Bahwa Yesus berbicara tentang dirinya ada di perjanjian lama. Dan itu pasti menjadi sesuatu yang melekat di kepalanya. Dan mungkin dia berkata, aku orang perjanjian lama. Kok aku gak pernah tahu ya? Aku ini orang pintar loh, tapi kenapa bagian itu kok aku luput? Di mana Yesus bicara tentang dirinya ada dalam perjanjian lama? Ada catatan itu dalam kitab Injil? Pertama, coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-39. Boleh minta dengan hormat Pak Martahan membacanya bagi kita semua. Yohanes 5 ayat 39.
Nah, saudara bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Paulus ketika mendengarkan ayat ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Sampai situ aja dulu. Apa yang Paulus kira-kira pikirkan? Ini yang saya bilang tadi. Apakah saya luput? Saya adalah orang yang menyelidiki kitab suci loh. Kok saya bisa luput? Nggak tahu. Dan Yohanes bilang, kitab suci memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus pastinya. Kok saya bisa lewat ya? Menarik bukan? Orang pintar ini bisa lewat loh. Orang pintar bisa lewat. Ini hanya mau menjelaskan saja ya, kalau Tuhan tidak membukakan kebenaran itu, seberapa pinternya seseorang itu, dia tidak akan pernah menemukan esensi daripada kebenaran itu sendiri. Apalagi ini kebenaran tentang anaknya, tentang Kristus. Ya, kebenaran tentang esensi kebenaran tentang Kristus bukan sesuatu hal yang diobral, tetapi sesuatu yang limited. Ya, limited, explained, only for the elect. Ya, yang hanya dijelaskan secara terbatas, hanya bagi orang-orang yang dipilih. Limited, explained to the elect, to the elected ones, untuk orang-orang tertentu yang yang dipilihnya. Dan ini serius sekali. Kenapa? Orang seperti Paulus dia sangat menguasai, tapi dia kenapa bisa luput? Karena Tuhan tidak membukakannya baginya. Dia mungkin tahu, tapi Tuhan tidak pernah membawa dia kepada kebenarannya. Ya, bagian yang kedua kita lihat lagi. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat yang ke-44. Paul bisa membacanya? Ya. Terus, Kenwin 45. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau tidak dibukakan, enggak mungkin. Ya, Paulus bilang, Lukas bilang, ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nabi-nabi dan kitab Mazmur. Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur. Catatan itu ada dalam perjanjian lama. Jadi kalau Paulus, kita kembali ke dalam Roma pasal yang pertama, dia berkata tentang telah dijanjikan dengan perantaran nabi-nabi dalam kitab suci. Maka pertama tadi, mungkin sekali dia belajar dari Gamaliel. Yang kedua, dia mendengarkan setiap perkataan para murid yang mengutip apa yang Yesus pernah katakan. Ya, dan ajarkan tentang dirinya ada di dalam perjanjian lama. Ya, dan kemudian di sini kita langsung menemukan tentang karena ada dalam perjanjian lama, maka dalam perjanjian lama itu berarti Yesus dalam bentuk apa ya? Yesus dalam bentuk yang bagaimana? Ya, kita tahu bahwa Yesus dalam bentuk nubuatan pastinya, nubuatan. Nubuatan itu apa sih? Bentuk nubuatan itu apa? Bentuk nubuatan itu paling tidak ada 3 model. Pertama adalah tipologi. Tipologi, yang kedua simbol. Yang ketiga lambang. Ya, tipologi yang ditipekan. Misalnya saja saudara, kalau kita bicara berkaitan dengan misalnya saja tentang siapa ya yang menjadi tipologi daripada Kristus.
Dalam perjanjian lama kita akan bertemu banyak tipologi daripada Kristus. Salah satunya misalnya tadi Ishak. Ya. Ishak apakah menjadi tipologi Kristus? Oke. Tipologinya di mana? Dia yang dikorbankan. Gitu. Walaupun kita menemukan bahwa Ishak seperti sebuah batu loncatan untuk bicara mengenai domba yang dikorbankan itu, bukan? Ya, karena Ishak bilang, semua sudah jadi, mana domba yang mau dikorbankan? Gitu. Jadi Ishak sebenarnya tidak pernah dikorbankan, gitu. Nah, orang Islam salah dalam bagian ini. Dia merasa bahwa Ishak yang dikorbankan. Hah? Iya. Gitu. Sehingga nggak heran kalau tiap tahun ada ibadah korban, begitu. Ya, lalu tentang Yosua, paling jelas sekali. Namanya saja sudah sangat dekat sekali, bukan? Yosua, Yeshua, ya, Yosua. Lalu kita bertemu lagi tentang Daniel, kita bertemu lagi tentang orang-orang penting dalam perjanjian lama, tentang Daud yang paling lengkap. Dia adalah tipologi daripada Kristus, karena Daud paling banyak, gitu ya. Lalu kemudian simbolnya di mana? Simbol dan lambang itu deket ya. Simbolnya ada di mana? Di dalam tabernakel itu banyak sekali. Dalam tabernakel gambaran-gambaran itu sangat banyak tentang Yesus. Dia adalah mesbah korban bakaran, dia adalah bejana pembasuhan, dia adalah meja roti perjamuan, dia adalah bokor, lebona, itu yang saya khotbahkan kemarin, juga bokor yang berisi bara yang kemudian ditaruh kemenyan. Nah, bokor itu namanya lebona, gitu ya, bokor korban wangi-wangian di hadapan Tuhan, gitu. Dan dia juga adalah tabut itu sendiri, dan kitab Ibrani bilang dia adalah tabut perjanjian, gitu ya. Nah, kalau dibilang di dalam kitab Musa, kita melihat Paulus di dalam kitab Roma, dia membandingkan Adam pertama dengan Adam kedua. Roma pasal berapa itu? Someday dia membandingkan Adam pertama dengan Adam kedua. Roma pasal berapa? 5. Ya. Adam pertama dan Adam yang kedua. Adam pertama gagal, Adam kedua taat. Gitu. Dan saya mau saya singgung, kira-kira Paulus menyinggung ini bercerita tentang apa? Ya, pasti bicara mengenai kesuksesan atau keberhasilan Adam yang kedua, kan? Tapi saya mau menyinggung juga, Paulus mau mengatakan demikian loh. Yesus itu historis loh. Dia historis. Dari mana taunya? Karena Yesus di dalam itu dibilang Adam kedua. Paulus bandingkan dengan Adam pertama. Apple to apple. Adam pertama manusia kan? Maka Paulus bilang dia Adam kedua. Dia manusia. Adam pertama historis nggak? Historis. Maka Yesus pun juga historis. Kenapa ide ini muncul? Karena Paulus sedang berhadapan dengan konsep gnostik yang merajalela pada waktu itu. Ia mengatakan tubuh Yesus itu tubuh maya. Dia bukan histori. Ini yang sekarang disemarakan dengan konsep Yesus of faith dan Jesus of history. Di dalam kekristenan pun ada konsep yang didengungkan. Kalau kamu bicara mengenai Yesus of faith, jangan bilang bahwa dia adalah Yesus sejarah. Kalau kamu bilang dia adalah Yesus sejarah, jangan bilang bahwa dia adalah Yesus iman. Dicoba dibedakan. Alkitab Paulus bilang, enggak. Yesus sejarah itu adalah Yesus imanmu. Ya, nanti pendekatannya kalau saudara membaca di dalam konsep teologi modern, Jesus of history itu nanti kaitannya dengan di mana tahun-tahun yang hilang dari hidup Yesus. Saya pernah lihat satu buku
di salah satu mall yang cukup besar, judulnya adalah tahun-tahun yang hilang daripada hidup Yesus. Ya, usia 12 sampai 30. Itu Yesus kemana? Kira-kira. Lalu kemudian ada dibilang tentang Yesus jatuh cinta sama Maria Magdalena dan menikah, punya anak. Gitu. Rumahnya masih diketahui. Bahkan penyelidikan sampai dengan terakhir di sini mengatakan bahwa ada penyelidikan yang katanya mengatakan kami sudah menemukan rumah Yesus. Saya nggak tahu, saudara pernah baca itu apa enggak. Gitu. Nah, Yesus yang dibilang Yesus sejarah itu kemudian Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu dipopulerkan dengan film Jesus Christ Superstar. Siapa yang sudah pernah nonton? Jesus Christ Superstar. Saya punya versi film Yesus itu kira-kira ada 8. Ya, Yesus dari karismatik, Yesus dari ini, Yesus dari ini, Yesus dari ini, Yesus dari ini. Tapi salah satu yang menarik pada saya adalah Jesus Christ Superstar. Gitu. Nanti coba browsing ya, cari Yesus Christ Superstar. Dan di dalam film itu ada lagu. Dipopulerkan oleh seorang penyanyi namanya Anna Murray. Pernah tahu namanya Anna Murray? Dan lagunya begini. I don't know how to love him. Na 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 na. Pernah dengar? Nggak pernah ya. Meskipun kita mungkin ada yang sejaman tapi nggak masuk ke dalam wilayah itu. I don't know how to love him. Jadi seperti diceritakan tentang Maria Magdalena terpesona kepada Yesus. Ya iyalah, Yesus tampil sebagai sosok yang terkenal dan begini dan begitu, pasti akan tebar pesona, gitu. Dan ini yang biasa saya tekankan juga kalau misalnya ada mahasiswa praktek yang datang, yang belum menikah dalam sebuah gereja, kalau saya ngobrol gitu ya, hati-hati loh, statusmu sebagai calon hamba Tuhan, itu kamu menebar pesona, gitu. Kamu pasti akan menjadi dasar ketertarikan banyak para gadis. Tolong jangan bikin banyak hati yang patah di sini ya. Gitu. Gitu. Semua hamba Tuhan tuh menimbulkan pesona, apalagi kalau yang muda gitu ya. Muda. Kok Pak Tommy tahu? Contohnya apa? Saya. Dulu saya menarik loh. Hah? Percaya ya? Ketawanya nggak seneng aku. Gitu, hati-hati loh, saya bilang gitu. Jangan sampai nanti ada banyak hati yang patah di sini gitu. Tapi saya belum pernah survei dan melakukan studi untuk hamba Tuhan perempuan gitu ya. Apakah bisa menimbulkan banyak hati yang patah juga? Mungkin saja begitu ya, mungkin. Sampai di mana tadi? Ya, oke. Sekarang kita coba lihat pikiran Paulus dan Perjanjian Lama. Yang sangat kuat itu kemudian tiba-tiba bisa mengkait ke dalam Kristus. Itu kalau bukan anugerah, kasih tahu apa itu? Ya, bisa kemudian mengkaitkan kepada Kristus dan seperti mau mengatakan semua tipologi, simbol, lambang, bentuk-bentuk model ibadah yang ada semua selalu berkaitan dengan Kristus. Bahkan peristiwa pun bisa terkait dengan Kristus. Cerita tentang mereka menyeberang di Laut Merah, kenapa dibilang kamu semua sudah dibaptis di dalam Kristus? Cerita tentang mereka menyeberang itu loh. Kira-kira, ini kan berarti histori dan semua pernak-pernik yang ada di dalamnya ya. Pernak-pernik yang ada di dalamnya dalam kaitan dengan sejarah bangsa Israel. Kira-kira standar atau titik tolak pikiran Paulus
terhadap perkataan Yesus yang mana? Sehingga dia bisa berkata, semua sejarah perjanjian lama, bahkan seluruh sejarah perjanjian lama dan pernak-pernik yang ada di dalamnya, itu berkaitan dengan Kristus. Kira-kira ada di mana? Kalau tadi, Yohanes 5:39, Lukas 24, ada tertulis tentang aku. Nah, kalau bisa sejarah, kira-kira dia terpengaruh dari perkataan Yesus yang mana? Sejarah dan semua pernak-pernik yang ada di dalamnya berkaitan dengan Kristus. Terpengaruh dari pikiran perkataan Yesus yang mana? Pertanyaan lo ini. Kok saya merasa semuanya melihat saya sambil tahan napas? Cat, jawab. Iya, dirimu. Aduh. Ya jawab. Paulus terpengaruh kira-kira dari perkataan Kristus yang mana? Tentang sejarah dan semua pernak-pernik yang ada di dalamnya berkaitan dengan diri Kristus. Apa? Enggak, aku tanya kamu, aku belum dengar kamu, belum dengar. Terus, enggak dengar ya? Apa Paul? Bisa bantu? Iya. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu sejarah loh. Alfa Omega. Kristus merangkum sejarah itu di dalam dirinya. Ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang baru bagi Paulus. Oleh karena dia sekarang mulai menyentuh sisi kedatangan, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Ini khotbah Pak Tom kemarin. Dia mulai menyinggung, dia lihat sosok Kristus, dia mulai menyinggung semua hal itu, dan kemudian bagaimana dia mengkaitkannya ke dalam perjanjian lama, dan kenapa bisa connect? Jembatannya itu jembatan apa ya? PL, PB. PL semua nubuatan tentang Kristus. PB penggenapan nubuatan tentang Kristus. Kok dia bisa mengkonekkan bahwa ada PL sama PB itu saling berelasi? Jembatan itu jembatan apa? Jembatannya apa? Ini yang tadi kita bilang, yang kita ketemu di dalam Lukas pasal 24. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Peristiwa Emmaus. Perjalanan ke Emmaus itu adalah peristiwa Tuhan membuka pikiran atau membuat jembatan atau mengajarkan kepada kita bahwa kalau bukan Tuhan membukanya, maka kita tidak bisa melihat relasinya. Jembatan itu adalah jembatan. Kalau di dalam ilmu hermeneutik itu namanya inspirasi, bukan. Jembatan apa? Selain inspirasi apa? Iluminasi. Inspirasi dan iluminasi. Iluminasi adalah Tuhan membuka pikiran, mencerahkan, memberikan makna yang sebenarnya. Ya, pada waktu kita baca Alkitab, apakah kita berdoa Tuhan berikanlah inspirasi kepadaku? Tidak. Tapi kita bilang Tuhan berikanlah iluminasi kepadaku. Pengertian sederhananya seperti apa? Saudara pernah baca satu ayat Alkitab, berkali-kali saudara baca biasa-biasa aja. Enggak ada sesuatu hal yang memberikan pencerahan. Tapi kenapa satu kali tertentu saudara baca ayat yang sama, saudara bilang begini, oh gitu. Pernah? Kenapa yang dulu enggak? Ayatnya sama, kenapa yang dulu enggak? Kenapa sekarang mau baca, oh gitu tuh. Nah itu namanya iluminasi.
Ya, bukan inspirasi. Inspirasi itu hanya pekerjaan Roh Kudus dan hanya terjadi satu kali saja di dalam sejarah. Pekerjaan inspirasi. Sama seperti penciptaan satu kali, sama seperti penebusan satu kali, maka inspirasi pun juga hanya satu kali saja terjadi dalam sejarah. Yang terjadi banyak adalah iluminasi. Paulus mendapatkan iluminasi, pencerahan daripada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu sebab ketika kita baca Alkitab, berdoalah minta Tuhan bikin pencerahan, pengertian. Gitu. Salah satu yang saya takutkan pada waktu masih studi dulu adalah susah untuk membedakan antara saat teduh dan mencari bahan paper. Kita saat teduh, wah cocok nih buat paper ini nih. Cocok nih buat paper ini. Sampai nggak merasakan sentuhan kehangatan lagi. Nggak bilang, Tuhan, please talk to me. Ya, talk to me. Bicaralah padaku. Wah, hampir nggak pernah lagi. Wah, takut banget. Ya, kenal sangat menekankan sisi ilmiah, lupa rohani. Tapi dan sisi ada orang yang menekankan rohani, nggak menekankan ilmiah. Jadi jomplang sekali. Gitu. Ya, untuk siapa Keke sama Cindy yang masih studi, tolong, please, ingat ini baik-baik. Ya, jaga hati tetap dihangatkan. Kalau Budiman dia sudah lulus, dia sendirilah. dia sendiri. Tapi masih studi, coba gitu. Tapi sebenarnya sih seumur hidup kita akan tetap menjadi orang-orang yang demikian. Gitu ya. Cuma tidak dalam konteks kejar-kejaran tugas gitu kira-kira. Iya. Nah, kita kembali. Berita tersebut adalah sesuatu berita yang boleh dibilang baru di dalam pikiran Paulus karena mengkaitkannya dengan pribadi Yesus Kristus. Ya, dan berita itu bahkan menjadi berita yang dicurigai oleh banyak orang pada saat itu. Ingat, kekristenan pada waktu itu dianggap sebagai ajaran baru ya. Sebagai sekte baru. Nggak heran kalau Paulus adalah orang yang mau membinasakan orang-orang yang percaya. Karena dianggap membahayakan. Sekte baru ini. Gitu. Ya, sekte baru ini mencurigai Kristus dan berita yang menyertai dirinya. Ya, berita tersebut bukan kecurigaan itu bukan hanya pada masa lalu saja, bahkan sampai pada masa saat ini. Ya, orang curiga tentang Kristus. Apakah dia menjadi tokoh historis atau tidak? Gitu ya, bahkan mencurigai bahwa dia adalah Allah buatan Paulus. Gitu ya, dia dicurigai bahwa dia adalah Allah di dalam kreasi pikiran manusia. Gitu. Nah, Alfa dan Omega itu pasti adalah ajaran yang pernah mampir dalam pikiran Paulus. Dan itu sebab dia berkata dalam Roma pasal yang pertama ini sebagai koneksi antara Yesus dalam perjanjian lama dan Yesus dalam perjanjian baru. Ya, bahwa seluruh sejarah itu dirangkum di dalam diri Kristus dan seluruh sejarah itu mendapatkan meaning kalau dilihat dari perspektif Kristus. Karena dia adalah Tuhan sejarah, dia yang menciptakan sejarah, dia yang ada dalam sejarah, dia yang mengarahkan sejarah, dan dia yang nanti akan menutup sejarah. Ini Yesus. Kalau bicara mengenai Yesus sejarah, dia yang menciptakan, dia yang ada di dalamnya, dia yang mengarahkan, dan dia yang akan menutup sejarah. Ya, dan kehadiran Kristus di dalam sejarah selalu akan membuat sebuah perubahan. Ada beberapa tempat yang saya pernah jumpai dan tempat itu sangat rapi sekali, bersih sekali. Dan tempat itu adalah komunitas Kristen
Komunitas Kristen. Kalau saudara pergi ke Bali ya, kalau saudara ke Bali, please jangan terpesona dengan Kute. Kute itu ecek-ecek Kute. Tapi pergilah ke satu tempat di Melayu, namanya Blimbing Sari, atau satu lagi Kutisari. Blimbing Sari dan apa? Palasari, bukan? Iya, daerah Kristen. Saudara masuk ke tempat itu, saudara akan menemukan, aduh, bersih banget, rapi banget, teratur sekali. Dan orang-orang di sana itu adalah orang yang menyewakan rumahnya sebagai penginapan. Gitu. Saudara, dan di dalam komunitas kampung itu di tengah-tengahnya gereja. Cakep. Jadi kalau kepada Kute, Ubud dan sebagainya, saya bilang terlalu ecek-ecek, gitu ya. Pergilah ke tempat itu, saudara akan menimbulkan suasana yang lain sekali. Cakep. Ya. Kehadiran Kristus dalam sejarah itu akan mengubah peradaban daripada manusia. Ya. Saya membaca kisah tentang Nommensen. Ketika dia hadir di Sumatera itu langsung mengubah kebudayaan kan? Mengubah kebudayaan dan membuatnya menjadi lebih beradab. Saya rasa bukan hanya di dalam pelayanan Nommensen, bisa juga dalam pelayanan daripada Franciscus Xaverius yang ada di Ambon dan di Halmahera, itu mengubah jiwa dan mengubah peradaban seseorang. Masuk ke dalam kampung-kampung Kristen, sudah akan melihat nuansanya berbeda sekali. Kenapa demikian? Yang punya sejarah ada di dalam sejarah dan mengubah sejarah, mengubah kebudayaan daripada manusia. Ya. Nah, kita kembali ke dalam Roma pasal yang pertama ini. Kita sudah melihat tentang bagaimana pikiran Paulus melintasi PL dan PB dan ada jembatannya. Jembatannya adalah jembatan iluminasi daripada Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat yang keempat kita menemukan Paulus bicara tentang ada roh di situ. Roh Kudus pasti, karena R-nya R besar. Gitu ya. R besar. Nah, sekarang kita coba lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan saya mau mengatakan kalau apa yang ada dalam pikiran Paulus secara khusus dalam konteks ini adalah dia sedang berbicara tentang kemahakuasaan daripada Allah. Kemahakuasaan daripada Allah, maka dalam ayat 3 dan 4 dia sedang berbicara tentang Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa seperti apa? Maka paling tidak yang pertama itu adalah dia berkuasa untuk mentaklukkan pikiran saya. Itu Allah yang berkuasa. Dia berkuasa dan mengakibatkan sesuatu yang baru dan bersifat revolusi di dalam pikiran Paulus. Sebuah perubahan yang begitu cepat dalam pikiran Paulus. Bukan evolusi. Evolusi mungkin bisa beratus 100 tahun. Tapi revolusi. 3 tahun di bawah pimpinan Gamaliel sudah cukup bagi dia untuk berubah. Gitu ya. Paulus berkata demikian. Kemahakuasaan Allah itu dinyatakan seperti apa? Kita lihat satu persatu. Tentang anaknya. Tentang anaknya ini menjelaskan apa nih? Dan pikiran Paulus di sini. Kalau kita kembali kepada kalimat utama dan anak kalimat. Jangan turun ke bawah, tapi ke atas saja. Lari ke atas. Tentang anaknya dia sedang bicara tentang apa? Tentang Injil. Ayat 2 kan, Injil itu, kalau saya lompat, tentang anaknya. Nyambung nggak? Injil itu tentang anaknya. Jadi nggak usah harus ada kembangan. Anak kalimatnya adalah yang sebelumnya dengan perantaraan, itu anak kalimatnya. Tapi kalau anak kalimat itu kita skip, Injil itu tentang anaknya. Sangat jelas. Gitu.
tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini konsep kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Kristus yang ada dalam pikiran Paulus. Ya, bagaimana Tuhan mengubah orang yang sangat mendalam, mendasar, berakar di dalam perjanjian lama, sekarang seperti terangkat, dikoyak. Kamu kalau tidak melihat kaitan dengan Kristus, maka kamu tidak memiliki hidup yang kekal. Ingat tadi dalam Lukas 24 ya. Kamu menyelidiki, kamu rasa kamu memiliki hidup yang kekal, tapi sebenarnya enggak. Jadi dikoyak oleh Tuhan sendiri. Ya, pasti adalah momen pertobatan, dan Paulus bilang, kok bisa begitu ya? Dan ini kemudian dia keluarkan kalimat itu di dalam suratnya kepada Korintus. Coba lihat 2 Korintus pasal yang ke-10. Pengalaman dia dengan Kristus menjadi pengalaman dia dalam pelayanan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Ya. Pak Tan bisa tolong baca? Ya, sampai di situ. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini pasti yang dialami oleh Paulus sendiri, ya. Jadi hal pertama itu adalah Paulus yang dalam ayat yang ketiga dan keempat, dia sedang berbicara tentang kemahakuasaan daripada Kristus, dan dia uraikan kemahakuasaannya dalam hal apa. Yang pertama adalah dia maha kuasa di dalam kemanusiaannya, yang menurut daging diperanakan. Ya, kemahakuasaan di dalam kemanusiaannya. Allah memakai daging manusia. Ini misteri kekuasaan terbesar Allah di dalam semesta. Allah menjadi manusia, menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang tidak mendapatkan pengertian. Mereka mengatakan kalau Allah adalah Allah, kalau manusia adalah manusia. Allah tidak bisa menjadi manusia, manusia nggak bisa jadi Allah. Itu logika lurus dan benar, logika seperti demikian. Tapi ingat baik-baik, ada satu celah yang orang yang berpikiran sedemikian nggak berani berhadapan, yaitu kalau dia adalah Allah, apa masalahnya kalau Allah jadi manusia? Kalau manusia mau jadi Allah, itu masalah. Tapi kalau Allah dalam semua kemahakuasaan yang mau jadi manusia, so what gitu loh. Apa masalahnya? Itu tidak pernah terpikirkan dan tidak mau untuk dimasukkan. Sederhana aja ya. Pikiran seperti itu sebenarnya juga ada dalam pikiran banyak orang Kristen yang dalam pergumulan mereka sebenarnya mempertanyakan kok kemahakuasaan Allah. Mempertanyakan adalah apakah Allah bisa membawa saya, melepaskan saya, atau memberikan saya kepada sesuatu yang saya harapkan? Apakah bisa? Gitu. Unconsciously sebenarnya sih kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip pastinya membatasi kekuasaan Allah. Dengan pikiran saya malah pikir begini. Kita takut kok. Kita bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa, kita takut berhadapan dengan kemahakuasaannya. Itu yang kita takuti sebenarnya.
Ya, karena ketika bertemu dengan kemahakuasaan ya, berarti kita kembali kepada blueprint penciptaan. Kembali kepada kehendak Allah. Dan kita nggak suka. Kemahakuasaan Allah sesuatu hal yang menakutkan. Wah, ini mesti ada anak piara di atas. Mesti lempar racun. Oke, kita kembali. Paulus tidak pernah berpikirkan bahwa Allah jadi manusia. Paulus nggak pernah berpikir juga kalau Allah memilih perawan Maria untuk mengandung bayi Yesus. Paulus nggak pernah berpikir sebelumnya kalau Allah yang menjadi manusia itu mengalami semua pengalaman-pengalaman manusia. Ya, misalnya pengalaman menunggu. Di mana Yesus punya pengalaman menunggu? Salah satunya 12 sampai 30 tahun. Dia harus menunggu. Tipologi Yesus menunggu kira-kira ada di mana di dalam perjanjian lama? Elia hari itu sudah bersiap hati dengan seluruh powerful tenaga dan dia ingin melayani Tuhan untuk membuktikan bahwa masih ada Tuhan yang hidup. Tuhan bilang nanti dulu ya, kuliah dulu 3 tahun di tepi sungai Gerit. Dan mata kuliahnya tiap hari adalah amati, tunggu kedatangan burung gagak. Pagi, siang, sore, tunggu waktunya Tuhan. Itu mata kuliah. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu momennya Tuhan. Tunggu kesempatan yang Tuhan berikan. Ini materi di tepi sungai Gerit melalui burung gagak. Kira-kira menunggu tanda-tanda daripada Tuhan yang Tuhan sudah kasih dia janjikan tiap kali. Bisa membosankan nggak? Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi Elia, nggak ngapa-ngapain di tepi sungai Gerit dan kerjaan adalah nunggu ransum makanan, room service breakfast, room service lunch, room service dinner tiap kali. Bosen bener. Waktu pengalaman Delta kemarin saya jadi pasien di Wisma Atlet. Walaupun masih sempat jalan-jalan di sekitar itu, tapi itu pengalaman yang membosankan sekali. Bahkan ngelihat makanannya pun bosen loh. Dengan 4 model, 4 sehat 5 sempurna, sangat sempurna bahkan. Tapi bosen. Setiap habis makan, saya bilang ke anak saya, kita pesen martabak yuk. Kepingin makan makanan yang di tepi jalan. Kenapa? Bosen. Gitu. Ya, itu tipologinya. Dan kita kembali, Yesus harus pengalaman menunggu? Ya, dia menunggu. Dia menunggu. Pengalaman bergantung? Di mana Yesus punya pengalaman bergantung? Enggak, Yesus lahir. Waktu lahir dia bergantung enggak? Waktu dia lahir, dia bergantung kepada siapa? Papa, mama. Yesus tidak lahir langsung bisa ambil sendok sendiri dan makan. Tapi dia perlu disuapin. Alkitab memang tidak mengatakan ya, tapi kalau dia sungguh-sungguh manusia, maka dia punya pengalaman manusia, maka punya pengalaman bergantung. I can't imagine apa yang dipikirkan oleh Maria ya pada waktu dia menggendong bayi Yesus. Maria mengetahui bahwa itu adalah juru selamatnya. Juru selamatnya yang untuk seketika waktu lamanya harus diselamatkan. How come? Dan Yesus punya pengalaman untuk membatasi diri dalam hal kebergantungan. Dia berkata, segala sesuatu yang kulakukan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Apakah dia mempunyai otoritas untuk melakukan banyak hal? Pasti.
Tapi dia bilang, apa yang ku kerjakan, apa yang ku katakan, itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mau utus aku. Pengalaman kebergantungan apa lagi? Kepada pemeliharaan Bapaknya. Yesus bisa nggak dengan cara yang sangat sederhana membuat rontok semua tentara Romawi dan semua orang-orang yang membencinya di atas bukit Golgota? Imajinasi sekolah minggu saya ya. Saya mau kalau saya bercerita tentang hal ini, waktu Yesus di kayu salib, kira-kira ada malaikat-malaikat yang gemes nggak? Elia pun harus meminta supaya Tuhan membuka mata bujangnya kan. Pas mata buka, wih gile bener katanya ya. Tentara malaikat lebih banyak sekali. Gile bener. Gitu. Imajinasi kalau saya mengatakan waktu Yesus di kayu salib, tentara malaikat banyak mengelilinginya. Mereka gemes melihat Tuannya lagi disalib. Lalu ada dua penghulunya, Mikael dan Gabriel. Mereka bercakap-cakap. Kurang ajar ini semua orang ini. Membuat Tuanku seperti ini. Bagaimana? Gabriel, malaikat Mikael berkata, kita menunggu kode saja daripada Tuhan kita. Kalau ada kode sedikit pun, maka kita bagi tugas. Apa itu? Begini, aku akan langsung turun dan melepaskan Tuhan kita dari kayu salib itu. Dan kamu langsung turun dan kemudian enyahkan semua kecoa-kecoa ini. Oke, mereka berdua tunggu dengan gemas, tunggu kode, nggak ada kode sedikit pun. Tunggu lagi, nggak ada. Yang mereka lihat dan mereka dengar adalah dia menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia misalnya dia lihat Mikael dan Gabriel, dia kasih kau udah gini aja. Maka Gabriel dan Mikael akan, it's my pleasure, sir. Kira-kira begitu ya. Kode sedikit aja. Atau angkat alis. Langsung bisa. Tapi nggak dilakukan ya. Gitu. Dan itulah kemudian yang menyebabkan kenapa Petrus bilang begini. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad ingin diketahui tapi nggak pernah dibukakan bagi kita. Pernah baca? Max Lucado dalam bukunya, menarik benar. Pada waktu Yesus lahir, terjadi percakapan. Ada satu malaikat yang bilang begini, ada apa ya? Ini kenapa? Kok ada pemimpin malaikat kasih pengumuman? Semua kumpul di aula. Ada apa ini? Semua kumpul. Untuk apa? Latihan nyanyi. Kita biasa nyanyi, tapi kenapa harus latihan nyanyi lagi? Pokoknya ikutin aja. Semua latihan nyanyi. Ayo mulai latihan nyanyi. Ambil suara. Do. Pasti gak gini kali ya. Gitu. Do. Langsung mereka mulai nyanyi. Tahu gak lagunya apa? Gloria in excelsis Deo. Ya kira-kira begitu kali ya. Nah, ini imajinasi sekolah minggu saya lagi. Gloria in excelsis Deo. Mereka latihan nyanyi. Lalu kemudian mereka berbisik-bisik. Ada malaikat bisik. Ada apa ya? Nggak tahu tuh. Pemimpin malaikat bilang kita suruh nyanyi aja. Ada berita apa sih? Ada peristiwa apa sih? Dengar-dengarnya Tuhan kita mau turun ke dunia. Oh udah biasa itu. Dia sudah pernah turun kok. Dia ketemu Abraham, dia ketemu ini, Daniel, ketemu udah biasa. Dia turun, pasti dia mau melakukan pekerjaan besar. Enggak. Hah? Jadi dengar katanya dia turun jadi bayi. Hah? Jadi bayi?
Ya, itu menjadi sekolah minggu saya. Jadi bayi. Kamu kalau nggak tahu, tanya Ustaz, om malaikat, pemimpin ya. Oke, tanya, om, katanya Tuhan kita mau turun ya? Iya. Karena itu kita nyanyi ya? Iya. Katanya mau jadi mau jadi bayi ya? Shh, jangan banyak bertanya. Taat aja. Oh, iya deh. Kira-kira. Ya. Malaikat nggak tahu. Malaikat nggak pernah tahu. Sampai dibukakan baru mereka ngerti. Oh, begitu. Saya mau mengatakan ini adalah misteri kekuasaan di dalam kemanusiaan. Kitab Filipi, Paulus berkata, sangat jelas sekali bukan? Walaupun dalam rupa Allah, coba kita lihat. Karena ada beberapa hal yang ingin saya, ya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang keenam. 5 sampai 8. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa. Saya ingin mengajak saudara memperhatikan kata rupa di situ. Mengambil rupa seorang hamba. Istilah rupa di situ dapat diterjemahkan sebagai bentuk, shape, atau dalam bahasa aslinya itu adalah morphe. Mengambil bentuk seorang hamba. Ya, jadi dalam istilah rupa itu sebenarnya mengacu kepada esensi keberadaannya. Esensi keberadaannya sebagai apa? Bahwa dia adalah Allah. Ya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya, karena di dalam ayat yang ke-6 bilang walaupun dalam rupa Allah mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini lagi ya, ini ingat baik-baik. Pikiran utama dan anak kalimat. Yang walaupun dalam rupa Allah, itu pikiran utama ya. Tidak menganggap kesetaraan, itu adalah anak kalimat. Jadi kalau misalnya saya bablas, yang walaupun dalam rupa Allah dan mengambil rupa seorang hamba, nyambung nggak? Nyambung. Gitu. Ya, ini bicara tentang esensi keberadaan Yesus sebagai Allah. Esensinya. Dan kata lain dia mau bilang begini, kalau esensi Tuhan, jikalau seseorang atau satu pribadi mempunyai esensi Tuhan, maka tidak mungkin dia bukan Tuhan. Sekali lagi ya, kalau Paulus bilang dia adalah shape, morphe atau rupa, maka ini adalah bicara mengenai esensinya. Esensi Kristus adalah Tuhan. Kalau esensinya Tuhan, maka tidak mungkin dia bukan Tuhan. Karena esensi itu adalah dasar daripada sebuah keberadaan kan. Saya manusia, esensi manusia. Dan orang akan melihat saya sebagai manusia. Saya bukan manusia. Saya adalah manusia. Karena esensi saya adalah manusia. Nah, kalau Kristus adalah esensinya Allah, maka pastilah dia bukan Allah. Dia pasti Allah. Ya, itu pakai istilah rupanya. Dan lagi itu Paulus memakai ini kalau kita memeriksa di dalam strukturnya, di dalam teknisnya kayak keren-kerenan gitu ya. Ini bentuknya dia pakai istilah present participle. Ya, dipakai dalam bahasa Inggris pakai bentuk present participle. Jadi artinya apa? Yesus akan terus berada dalam bentuk itu dan dia akan selalu melanjutkannya. Keberadaan itu tidak pernah terlepas dari dirinya. Dia adalah Allah, dia akan terus dan akan terus. Kenapa kemudian Yesus pernah berkata,
Aku ada sebelum Abraham. Before Abraham was, I am. Aku sudah ada sebelum Abraham. Dia juga berkata, nenek moyangmu di padang gurun mendapat mana, aku yang memberikannya. Aku adalah, kemudian menjadi dasar untuk dia bicara mengenai aku adalah roti hidup. Oke, kemudian ia menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat yang ke-7, kita sedang membedah pikiran Paulus. Menjadi sama dapat dimengerti sebagai mirip. Mirip. Ia bahkan dibilang, kalau bahasa Inggris bahkan memakai istilah was made. Ginomai. Mirip itu homoioia. Homoioma. Ya sedikit keren-kerenan ya boleh ya. Pakai bahasa asli, homoioma. Ya, dan Paulus mau bilang apa? Dia sama dengan manusia. Semuanya persis sama. Enggak ada yang tidak. Yang membedakannya hanyalah dia tidak berdosa. Hanya itu saja. Tapi selebihnya semuanya itu sama. Dia berjalan saat manusia juga berjalan. Dia menderita saat manusia mengalami penderitaan. Bahkan dia berdarah persis seperti manusia berdarah. Coba kita lihat kitab Ibrani. Pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi, ia menjadi sama, lalu Paulus mengatakan dalam keadaan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi ada rupa menjadi sama dalam keadaan menjadi manusia. Itu seperti rangkaian 3 pernyataan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam keadaan, menarik bahasa Inggris pakai istilah fashion. Sama seperti fashion baju. Ya, apa tuh fashion? Baju apa? Mode. Perkataan ini Paulus sudah menekankan kamu bisa memegang tangannya. Kamu bisa menatap matanya. Kamu bisa merasakan dia. Gak heran kalau Alkitab pun mengatakan Yohanes pernah menaruh kepalanya di dada Yesus. Fashion. Likeness. Gitu. Ya ini melawan konsep doketisme. Doketisme dalam Gnostik yang mengatakan Yesus hanya bayang-bayang. Tidak. Kamu dapat merasakannya. Baik, itu yang Paulus katakan. Mari kita lihat apa yang kitab Injil katakan tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Di dalam satu peristiwa, dua aspek itu kemanusiaan dan keilahian Kristus itu kelihatan sekali. Di dalam hal apa? Di dalam peristiwa mana? Ada dua yang saya coba kutip. Pertama adalah Lukas pasal yang ke-23. Saya tidak akan membacakannya. Saudara nanti tolong lihat Lukas 23, 39 sampai 43. Itu adalah peristiwa tentang Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan. Hari itu, saat itu, dan di situ ia kelihatan sangat letih dan tidak berdaya sama sekali. Ya, dan dia menahan kesakitan dan sedang berada dalam keadaan sekarat. Ya, menuju kepada kematian.
Dan pencuri yang ada bersama dengan dia di salah satu sisinya melihat dan meminta kepadanya untuk mengingat dia. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang kembali sebagai raja. Wah, ini imannya luar biasa nih. Ini imannya lengkap nih. Kalau engkau kembali sebagai raja berarti sudah melewati kebangkitan dong. Sudah melewati kenaikan dong. Jadi lompat, dia langsung finish. Kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Dan apa yang Yesus katakan? Menunjukkan keilahiannya. Dia berkata, dengan otoritas ilahinya dia berbicara, kamu ada bersama dengan aku di Firdaus. Dalam kondisi tidak berdaya, dying, dia bilang, hari ini kamu bersama dengan aku. Kemanusiaan dan keilahian. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Ini kisah tentang setelah Yesus mengajar seharian, Alkitab berkata dia letih dan tertidur di buritan perahu. Lalu angin besar datang mengombang-ambingkan perahu tersebut. Para murid yang menjadi nelayan pun juga tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Ya, para murid pun bahkan tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Bahkan ketika mereka membangunkan Yesus, mereka langsung berkata, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Ya, mereka berkata kalimat tersebut, kita mau binasa nih dan engkau tidak peduli. Saudara, saya nggak bisa membayangkan loh, dalam kondisi yang begitu terombang-ambing, kok Yesus bisa tidur ya? Apa gak terganggu? Understood loh. Saya kalau begitu capek ya, capek sekali. Capek sekali, saya tertidur dan besok paginya baru dikasih tahu sama Ibu Mercy. You sleep like a baby, katanya. Enggak terganggu. Padahal aku goyang-goyang kamu loh. Enggak keganggu sama sekali. Aku ganggu kamu loh. Kamu lagi tidur, kamu enggak kebangun sama sekali. You sleep like a baby. Baby tidur juga keganggu ya. Masih ingat saudara dulu waktu jadi baby tidur? Ada suara sedikit, masih ingat kan? Gitu. Kalau Pak Tong malah bilang, kalau baby tidur mesti diganggu. Supaya dia tough. Jangan semuanya harus hening. Shh, di depan kamarnya. Ada tulisan gede. Shh, baby sleeps here. Pak Tong bakal bilang, jangan sampai nanti satu kali papa mamanya kentut dia kaget. Nggak pernah denger. Lucu juga tuh ilustrasi itu. Nah, jadi kalau kemudian, karena saya pernah bertemu dengan keadaan orang bilang begitu. Masa sih perahu terombang-ambing Yesus nggak bangun, nggak masuk akal. Gitu. Saya mau bilang enggak loh. Kalau orang betul-betul capek dan kita berkata Yesus begitu letih loh. Berarti dia betul-betul sungguh-sungguh dan sangat letih. Dia bisa tertidur dan kalau mungkin pada waktu para murid membangunkan dia digoncang-goncang kali. Saya pernah tidur yang sangat seperti mata ini kok seperti berlipat-lipat dan lengket gitu. Kepingin mau tidur terus tapi antara sadar apa gak sadar dan dibangun sama Bu Mercy. Sebel banget saya. Gitu. Bangun tapi mata masih kenapa? Karena waktu itu ada satu hari saya 4 kali khotbah kalau nggak salah. Capek sekali. Gitu. Dibangunin saya mata tuh seperti lihat. Mata kok lihat. Lihat bukan berarti melihat gitu ya. Lihat gitu. Aduh. Dibangunin buat apa? Buat makan. Aduh. Kalau sudah makan ya susah tidur lagi loh.
Yang bawah ya biarin aja dulu lah, tidur lah gitu. Nggak seneng saya. Suruh bangun lapar. Jadi jangan sampai nanti saya tidur dengan kelaparan gitu. Orang tidur mana rasa lapar sih? Betul nggak ya? Kalaupun orang lapar nggak ada makanan, berusaha buat manipulasi perut supaya rasa kenyang bisa tidur. Minum susu misalnya gitu ya. Pokoknya serasa kenyang atau makan ampiang. Apa Bu? Makan apa? Orang Jawa punya? Betul ya? Yang ngembang di perut ya. Itu bekal KKR regional tuh. Dalam pelayanan makan itu terus minum Coca-Cola. Wah langsung wush, perutnya gendut. Gemuk. Dan Alkitab berkata kemudian angin langsung reda. Dalam kemanusiaan dan keilahian bertemu dalam satu peristiwa. Oke, ini hal yang pertama. Dia berkuasa dalam kemanusiaannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya. Saya ingat khotbah Bapak bahwa Udah. Masuk. kemarin waktu khotbah saya dengar Bapak bilang Matias dipilih untuk melengkapi yang ke-12. Nah, kalau Paulus apa tuh Pak? Oke, ini bicara tentang otorisasi kerasulan. Ya. Gitu ya, otorisasi kerasulan. Nah, mengapa Paulus kemudian termasuk dalam kelompok daripada rasul? Karena otorisasinya dari mulut pemimpin para rasul, pertama. Siapa yang memberikan otorisasi? Dari pertama sekali, siapa yang membawa dia untuk bertemu dengan para rasul yang sedang bersembunyi? Barnabas. Masuk ke dalam rumah, kemudian apa yang terjadi? Para murid ragu-ragu loh. Dia penjahat. Terus jawabannya apa? Dia sekarang salah satu dari antara kita. Bahasa sekarang adalah orang dewe. Berarti Orang 13 sendiri. rasul. Ya? Berarti bukan 12 rasul, 13. Nanti sabar pelan-pelan. Ini yang pertama, dia mendapat otorisasi dari Barnabas. Kemudian Petrus pun juga memberikan otorisasinya. Ya, dan kalau saya ditanya kitab Kisah Para Rasul, apakah ini cerita tentang pelayanan para rasul? Saya bilang betul. Tapi penekanan pada dua rasul, Petrus dan Paulus. Pertama, itu tentang pelayanan Petrus. Setiap catatan selalu bicara tentang Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus. Sampai satu ketika, saya lupa di dalam pasal berapa, berubah. Paulus dan Petrus. Habis itu Petrus nggak pernah disebutkan namanya lagi. Paulus terus. Jadi bagi saya, kitab Kisah Para Rasul sebenarnya cerita tentang pelayanan Petrus dan Paulus yang utamanya. Nah, di mana Matias? Kalau begitu, apakah dia kemudian termasuk dalam kelompok rasul juga? Petrus hari itu di dalam sidang Yerusalem pertama dengan agenda pertama memilih rasul, menetapkan posisi, dan semua orang yang ada di situ bilang, oke, masukin 3 nominasi. Lalu mereka membuang undi dan jatuh kepada Matias. Gitu. Apakah berarti Matias rasul juga? Iya. Tapi kenapa nggak pernah disebutkan sepak terjangnya? Jangankan Matias, Bartolomeus pun nggak pernah kok. Banyak murid yang lain nggak pernah disebutkan. Tadeus juga nggak pernah disebutkan. Gitu. Tapi apakah mereka rasul? Ya. Tapi kemudian yang dimunculkan dan menjadi penekanan, kenapa harus Saulus? Maka jawaban paling sederhana sih adalah ya karena Tuhan mau. Jadi jumlah rasul itu 13 Pak. 13 dalam hal ini. Bahkan sering dibicarakan 12 ya Pak ya? Ya? Yang sering disebut-sebut di mimbar 12. Iya, yang setiap kali disebut sebagai 12 orang. 12 orang seperti itu ya. Ya, saya akan mengatakan itu adalah di dalam pengertian tradisi saja sih sebenarnya. Kenapa disebut selalu seperti itu? Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai sepak terjang daripada Paulus, semua orang pasti harus mengakuinya.
gitu. Walaupun kemudian ada banyak orang mengatakan dia tidak termasuk kategori sebagai orang yang menjadi saksi mata langsung kok. Bedanya sekarang saya mau bilang begini. Saulus menjadi bagian di dalam sepak terjang rencana agung Allah karena Tuhan Yesus bilang, engkau adalah umat pilihan bagiku. Engkau yang kupilih. Dia mencari Yesus di Damsik. Dia membawa kepada hidup pertobatan. Dia memimpin orang ini. Yesus sendiri bicara. Gitu. Ya, nah ini kalau misalnya saya melihat ini mungkin sekali ini adalah teologi exception yang Pendeta Stephen Tong kerap kali kemukakan. Pendeta Anton di dalam beberapa waktu yang lalu bilang, kenapa Pak Tong selalu bilang exception? Kenapa? Pertama dia punya otoritas, dia punya pengalaman, dan dia punya tujuan. Gitu. Dia yang memulai kan, dia punya otoritas, dia punya tujuan, dan dia yang mau. Jadi dia melihat seluruh keutuhan secara global dalam gerakan reform Injil seperti apa, maka ada teologi exception. Bukan teologi exception sih, ada dinamika exception. Setiap lembaga itu ada AD/ART yang mengatur dan kita akan menjadi orang-orang yang terikat di dalamnya. Tapi kenapa harus ada exception? Itu sangat bergantung kepada siapa yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu adalah mereka yang punya sejarah. Ya, mereka yang memiliki dan melihat global secara keutuhan. Maka harus ada itu. Yang mungkin sekali orang-orang luar belum pernah lihat. Dan saya mentafsirkannya dengan mengatakan exception itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Yang sudah ada tapi belum pernah diomongin. Ya Pak. Oke Pak. Jadi tidak definisi dari rasul itu tidak harus secara fisik dia bersama-sama, mulai dari Tuhan Yesus kan murid-muridnya kan secara fisik melihat kegiatan dan sementara Paulus kan enggak ya. Nah, kalau gitu ini kekecualian dan jadi kalau gitu definisi rasul itu tidak harus secara fisik bersama-sama melihat kegiatan Yesus berjalan gitu ya. Betul. Saya menangkap masih koma nih. Ada terusannya? Nah, sekarang poinnya jadi begini. Enggak, nanti dulu sebentar. Poinnya jadi begini. Saulus bertemu dengan Yesus, Yesus memilih dia loh. Langsung. Alkitab mengatakan ya kan? Sekarang saya tanya, apakah orang-orang pada saat ini, orang karismatik, bertemu Yesus langsung? Katanya. Jadi tidak ada otorisasi. Yesus yang seperti apa yang kamu jumpai? Nah langsung mengatakan tidak masuk kategori. Yesus yang seperti apa? Gitu ya. Saulus ketemu langsung. Bahkan dalam kitab Pasal Para Rasul, dia mengulangi pengalaman pertobatan dia berapa kali? 2 atau 3 catatan tentang pengalaman pertobatan dia. Saulus jadi pengalaman pertobatan, dia berjalan ke Damsik, dia ketemu Yesus, dia diubahkan oleh Yesus. Berapa kali catatan itu diulangin? 2 atau 3? Yang pasti lebih dari 1. Saya nggak mau sebut berapa. Nanti saudara cari. Ya, lihat, gitu. Ya, ini kita kan lagi studi gitu. Nah, kenapa harus dia mengulangi beberapa kali? Dia mau mengatakan, aku ketemu Yesus langsung. Dan para rasul yang lain, ketika kita pertama kali dia berbicara dengan para rasul, mereka nggak ada yang komplain. Petrus mengakuinya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai dari mana si Rasul Paulus kan, mulai dari tentang Yesus dia kenal dari mana kan Pak, dari dia belajar dari Gamaliel ya Pak selama 3 tahun, dan
iluminasi Roh Kudus ketika dia, saya lebih sependapat dia kalau dari Gamaliel kenapa dia bisa melakukan itu, Pak. Walaupun sesuai dengan dia mengalami Lukas 24 itu ketika dia berjumpa Pak dengan Yesus. Kalau dari Gamaliel enggak begitu kejamnya mereka kan, Pak. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu kan bidat ajaran. Nah, saya tidak sependapat kalau itu bilang dia belajar close dengan si Gamaliel. Saya lebih sependapat ketika dia berperjumpaan dengan Yesus, dia dengan iluminasi Roh Kudus baru, dan dia didekatkan dengan murid-muridnya. Dia belajar dari murid-murid dan dia merupakan grup daripada murid-murid Yesus. Saya lebih sependapat dengan itu, Pak, dibanding dengan Gamaliel, Pak. Thank you. Nah, yang kedua, Pak, kenapa ya lingkaran murid Tuhan Yesus itu kan ada dua ya, Pak? Lingkaran 12 dan lingkaran 70. Ya, Pak, ada murid yang 70 kan? Ada 500. Ya, ada yang 500 juga, Pak. Nah, sekarang saya bertanya, Pak, kok kenapa Yesus tidak mengkaderkan seperti Paulus itu ketika dia berumur, dia melakukan pelayanan selama 3,5 tahun, kan ada kelompok 12, oke lah kelompok 12 kan banyak yang tidak terdidik. Ada kelompok 70, 12 juga hebat-hebat loh, Pak. Kelompok 70 salah satunya Lukas ya, Pak. Lukas dan mungkin yang lain-lain. Kenapa kok dia mengambil orang lain yang tidak pernah berjalan bersama dia selama 3,5 tahun dalam pelayanan itu? Maksudnya mengambil Paulus gitu kan ya? Iya, Paulus itu kenapa dia yang sudah ada yang 3,5 tahun dengan dia, yang ada pokoknya kelompok 12 kayak kelompok yang 70 atau yang 500. Kenapa dia mengambil orang yang sebenarnya tidak pernah mengalami face to face dengan dia, mengalami direct penginjilan dengan dia. Dia mengambil orang, walaupun dia orang Yahudi juga, waktu warga negara Roma. Setelah dia kembali ke surga. Makasih, Pak. Berkaitan dengan Gamaliel dan kaitannya dengan tentang Yesus, saya mau makan jadi begini. Gamaliel, saya bilang tadi Gamaliel adalah salah satu. Kan Gamaliel, lalu kemudian para murid, dan ada iluminasi daripada Roh Kudus. Ya? Dia pernah ketemu Nikodemus enggak, Pak? Siapa? Paulus. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena satu perguruan. Iya, satu perguruan. Mungkin sebelumnya adalah Nikodemus ada pemimpin yang besar, dia murid daripada Nikodemus, mungkin. Gitu ya, sangat mungkin. Oke, kita kembali ke Gamaliel. Gamaliel itu adalah salah satu dalam tanda kutip persinggahan daripada Paulus untuk melihat PL dan bagaimana kaitannya dengan Tuhan Yesus. Mungkin sekali pada waktu dia duduk di bawah kaki Gamaliel, dia duduk dan dia mendapatkan pengajaran yang dia tahu, tetapi sekarang dengan cara yang berbeda. Gitu. Pendekatan yang berbeda tentang Mesias sangat mungkin sekali. Saudara, saya kalau mengikuti kelas di STT begitu ya, saya duduk dan saya mendengarkan profesor itu ngajar. Saya rasa dia mata kuliah itu temanya ini. Saya dan pikiran saya sebelumnya itu kira-kira saya tahu lah kalau tema ini lingkupnya begini tahu, dan saya rasa profesornya juga tahu kok. Ini mahasiswa yang duduk ini mahasiswa S2A gitu. Maka ini bukan sesuatu hal yang baru bagi mereka gitu. Tapi saya melihat bagaimana jelinya dan piawainya itu profesor-profesor itu, mereka bisa ngeles loh. Mereka bisa ngeles dan menampilkan sesuatu hal yang baru yang saya sendiri kalau saya ikut saya dengerin gini gitu ya. Saya nggak pernah kepikir loh ke situ. Oh, bisa kaitannya seperti itu ya. Wah, itu suatu hal yang mencerahkan gitu. Itu salah satu bagian daripada proses pembentukan pikiran gitu. Apalagi kalau misalnya lihat seorang profesor yang masuk ke dalam kelas nggak bawa apa-apa, hanya bawa Alkitab tok. Dia nggak bawa diktat, nggak bawa Alkitab tok, dan
duduk di meja begitu sambil buka Alkitab dan dia jelaskan PL sampai PB dengan sepertinya itu adalah makanan sehari-hari dia. Dan memang, wah saya ngeliat gitu aja, cara dia muncul dan ngomong begitu aja itu sudah menjadi inspirasi bagi saya. Hey, dia taruh semua Alkitab itu di kepala dia loh. Dia nggak membutuhkan diktat, materi atau apapun juga loh. Waduh, ini orang pikirannya kayak apa ya? Sementara ikut kuliah yang ada pikiran saya tuh begitu tuh. Gile bener nih orang. Nah, itu menunjukkan sebuah site yang baru yang membawa kita untuk bicara tentang pendekatan untuk belajar di hadapan Tuhan itu kayak apa. Kira-kira begitu. Kenapa? Dan yang salah satu yang saya amati juga adalah kerohanian daripada dosen atau profesor itu. Dia ngajar, dia menyentuh nggak aspek kerohanian, membawa kesegaran, kehangatan atau enggak ya? Saya dengerin, ada momen-momen pada waktu saya ikutin kuliah, sambil nahan air mata tumpah loh. Sambil nahan. Atau sambil ngelirik-lirik supaya nggak ada yang tahu, ambil. Pura-pura begitu tapi gini sebenarnya. Menghapus air mata. Kenapa? Sangat menyentuh. Nah itu side yang lain. Dan mungkin sekali itu adalah side yang dialami oleh Paulus. Ya siapapun orang ini, karena kita juga mungkin data sangat kurang sekali tentang siapa dia, tapi itu pasti akan berdampak. Kenapa demikian? Karena dia tulis, aku pergi ke Arab. Ya. Betul. Saudara masih ingat nggak siapa yang mempengaruhi hidup rohanimu dan dalam momen apa dan seperti apa? Oh saya masih ingat jelas siapa-siapa saja. Dan saya bisa mengungkapkan, menceritakannya. Dan Paulus mengatakan, aku pergi ke tanah Arab. Berarti sangat menyentuhkan. Galatia juga ya. Iya. Lalu kemudian kenapa harus hanya 12? Kenapa nggak yang 70? Kenapa nggak 500? Karena Matias kan diambil dari 70 juga Pak. Untuk Iya. Yudas. Pertama-tama kenapa 12? Karena Kristus sedang membangun kerajaannya yang baru. 12 suku Israel. Itu sebab dia memilih 12. Dia sedang membangun kerajaannya yang baru. Lalu kenapa nggak yang 70? Kenapa nggak yang kelompok yang lebih besar? Maka pasti pertama adalah berkaitan dengan rencana 12 itu, 12 yang baru. Gitu ya. Yang kedua, sungguh mati. Saya nggak tahu jawabannya. Kenapa harus nggak ambil dari yang 70? Kenapa nggak semuanya? Namun bukan berarti mereka tidak mengerjakan, tidak pernah diubahkan oleh hidupnya Kristus loh. Mereka tetap mengerjakannya. Mereka saksi mata langsung. Bahkan Paulus bilang ada yang bahkan masih hidup sampai sekarang. Dalam konteks saat itu ya, masih sampai sekarang. Mereka masih hidup sampai sekarang. Dan kita nggak pernah tahu apakah ada orang-orang seperti itu yang mereka pergi dan mereka mengabarkan Injil dan kemudian menghasilkan hidup pertobatan banyak orang. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau saudara lihat sebentar ya, di dalam kisah para rasul, saya membagi strukturnya itu perpindahan. Judul-judulnya itu dari sebuah kalimat. Dan mereka bertambah banyak jumlahnya. Itu seperti akhir sebuah peristiwa tertentu. Lalu pindah ke tempat yang lain. Dan tempat yang lain juga ditutup dengan dan mereka pun bertambah banyak jumlahnya. Berkali-kali itu. Nah, saya coba lihat di kitab para rasul. Itu menandai tentang akhir sebuah pelayanan di suatu tempat tertentu dan permulaan daripada sebuah pelayanan di tempat yang lain. Selalu ditutup dengan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Maksudnya apa? Pekerjaan Tuhan akan memberikan sebuah hasil. Banyak para murid. Gitu. Dan itu pekerjaan daripada pelayanan Paulus dan Petrus. Petrus dan Paulus. Tadi apa Pak? Terakhir ya? Tadi mau tanya?
Enggak. Maksud saya itu, kok tidak dapat orang sekualifikasinya seperti Paulus di antara 570 maupun 12 gitu loh Pak. Sedangkan untuk mengganti Judas Iskariot itu kan ngambil dari kelompok 70 kan Pak, Matias sama sisa dua juga. Kok enggak ada orang seperti sekualifikasi seperti Paulus? Yang seperti Tuhan. Mungkin ada loh, cuma nggak dikasih tahu. Gitu. Mungkin ada loh, mungkin ada. Apakah ada orang-orang yang pada saat ini yang punya kualifikasi yang begitu tinggi juga seperti Paulus? Mungkin loh. Saya punya dosen ya, profesor almarhum sudah. Tesisnya itu adalah menyelidiki huruf dalam perjanjian lama yang namanya yod. Tik. Tapi satu tesis. Bisa bayangkan tuh otaknya kayak apa? Dia cerita, tesis saya bicara tentang karakter yod. Yesus kan bilang tidak ada satu yod pun yang diambil ya, gitu, tidak satu yod. Mungkin itu ya, itu menjadi inspirasi. Nggak ada satu yod, berarti penting dong nih. Dia selidiki itu. Jadi doktor, profesor, gara-gara satu itu. Itu satu loh. Ada yang minat Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Gitu. Wah, itu saya salut sama orang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, orangnya gemuk, tinggi, istrinya kecil. Jadi kalau saya bandingkan gini kira-kira. Ngajarnya kayak ada sesuatu di dalam mulutnya. Susah nangkepnya bahasa Inggrisnya apa sih. Tapi dia ngajar cuma bawa ini. Cuma bawa ini. Alkitab tok. Dan dia cerita lintas PLPB. Oke, kita mesti akhiri ya. Saya belum menyelesaikannya karena minggu depan baru kita akan bicara berkekuasaannya, berkuasa dalam keilahiannya. Dalam keilahiannya seperti apa? Nanti minggu depan kita akan coba soroti bersama.